Hai jiwaku, bangun segera maju dengan berani, kalahkan cobaan dunia, hidup kekal diberi. Tuhan Allah Maha Kuasa memanggil padamu, Ia memberikan pahala atas pengabdianmu. Malak surga menyaksikan imanmu yang teguh, ke tempat yang kekal itu tujukan jalanmu. Ya Juru Selamat Tuhanku, tuntunlah hidupku, mahkota kemenanganku ku serahkan padamu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, salam kasih Tuhan dan shalom bagi kita semua. Semoga kita tetap berada dalam keadaan yang baik-baik dan sehat saja. Hari ini kita akan mempelajari satu lagi firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di syurga, terpujilah Engkau. Di atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kami dapat bersama-sama mendengar firman-Mu. Terima kasih menjaga kami dengan baik. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan mempelajari satu pelajaran yang sangat baik lagi, yaitu yang berjudul Kebenaran. April 11. Ayat untuk sama-sama kita renungkan dalam Yesaya 26 ayat 2. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Saudara-saudara, istilah kebenaran muncul ratusan kali dalam kitab suci. Daripada Kejadian hingga Wahyu, perkataan ini boleh dikaitkan dengan banyak pernyataan positif yang mengaitkan perkataan ini dengan prinsip hidup yang berharga dan berkata yang besar, dan juga memiliki berkat-berkat yang besar. Saudara-saudara, sebagai contoh, terdapat ayat yang menyatakan bahwa kebenaran berkait rapat dengan kasih. 1 Petrus 1 ayat 22. Kebaikan, Efesus 5 ayat 9. Keadilan, Yesaya 42 ayat 3. Kasih setia, Mazmur 57 ayat 3 dan 10. Integrity, Mazmur 15 ayat 2. Perkemanusiaan, Mazmur 45 ayat 4. Kasih sayang, Zakaria 7 ayat 9. Pikiran yang sehat, Kisah Para Rasul 26 ayat 25. Segala perintah Tuhan, Mazmur 119 ayat 145 dan 151. Dan juga kemerdekaan, Yohanes 8 ayat 32. Inilah antara contoh kebenaran yang dinyatakan juga di dalam firman Tuhan Alkitab. Saudara-saudara, betapa baiknya kata kebenaran ini kalau kita dapat gunakan dengan sebenarnya. Mereka yang mengamalkan kebenaran boleh mengharapkan berkat seperti itu. Kedamaian, hikmat, perlindungan Tuhan, pengampunan, dan keselamatan. Salomo yang bijaksana menekankan bahwa orang yang memegang kebenaran akan menerima kasih dan penghargaan dalam pandangan Tuhan serta manusia. Amsal 3 ayat 3 dan juga 4. Lihat, ini kata-kata daripada Salomo bahwa kalau kebenaran itu memiliki kasih dan penghargaan. Jadi, mari berlaku benar. Namun di sebalik harapan yang menarik seperti itu, kita harus mengakui bahwa mereka yang memegang kebenaran, termasuk Injil, menghadapi kesukaran tertentu. Apakah itu? Halangan besar untuk penerimaan dan penyebaran kebenaran ialah hakikat bahwa hal itu melibatkan kesulitan dan teguran. Lihat ini saudara-saudara, betapa susahnya dan bukan juga terlalu senang untuk menyatakan hal-hal tentang kebenaran. Malah kebenaran juga menimbulkan konflik dan permusuhan.
Apabila kebenaran terungkap pada masa yang sama menimbulkan tentangan, walaupun musuh-musuh kebenaran tidak dapat menahan kuasa kebenaran, mereka akan mencari penolakan kebenaran dan menindas mereka yang lemah, menghulurkan penghormatan dan kelebihan atau mendiamkan orang yang mau bercakap. Jadi saudara-saudara, apabila kebenaran itu mau dinyatakan, ada saja musuh-musuh atau orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran akan menutup kebenaran, tidak mau mendengar kebenaran atau tidak mau agar kebenaran itu tersebar luas. Adakah Anda, saudara-saudara, masih ingat Nabi Elia yang dikejar oleh Isabel yang jahat? Adakah Anda masih ingat Yeremia yang dibuang dalam perigi berlumpur? Bagaimana juga dengan Yohanes Pembaptis di tangan Raja Herodes? Seolah-olah dengan membungkam suara, mereka boleh menghalang kata-kata mereka daripada dipenuhi. Semua kisah-kisah ini, saudara-saudara, menunjukkan bagaimana kebenaran itu boleh dilakukan tanpa bersuara. Yesus yang bukan saja melalui menyatakan kebenaran, tetapi yang mengatakan bahwa kebenaran ialah sebahagian daripada dirinya. Yohanes 14 ayat 6. Menegur sesama manusia sezamannya. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu. Lihat, orang coba untuk menutup kebenaran. Tapi kebenaran itu bukan hanya dari perkataan, tapi daripada luaran tubuh kita sebagai manusia. Saudara-saudara, namun begitu, kebenaran semakin bersinar di tengah-tengah bayang-bayang rasuah dan pembohongan. Semakin gelap malam, semakin terang dan jelas cahaya kebenaran itu. Dia yang berjanji untuk membantu kita melawan setiap godaan, 1 Korintus 10 ayat 13. Juga berjanji bahwa kebenaran akan menjadi perisai pelindung, dan bahwa dalam masa yang tidak lama lagi, pintu-pintu Yerusalem baru akan terbuka kepada bangsa yang benar dan yang tetap setia. Lihat, kebenaran itu walaupun dalam kegelapan semakin bersinar. Jadi pada hari ini, apa kebenaran yang sudah saudara sebarkan dan apa kebenaran yang sudah tersinar dalam kegelapan yang sudah saudara lakukan? Kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang sangat baik. Dengan memberikan kami nasihat lagi bahwa kebenaran harus kami nyatakan bukan melalui mulut, suara, tapi daripada perbuatan kami juga. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Hai jiwaku, bangun segera, maju dengan berani, kalahkan cobaan dunia, hidup kekal diberi. Tuhan Allah Maha Kuasa memanggil padamu, Ia memberikan pahala atas pengabdianmu. Malak surga menyaksikan imanmu yang teguh, ke tempat yang kekal itu tujukan jalanmu. Ya Juru Selamat Tuhanku, tuntunlah hidupku, mahkota kemenanganku ku serahkan padamu.